Halo gengs, kembali lagi di channel Yudik21. Sejarah kali ini kita akan membahas apa itu Dresta Bali. Di sini saya juga akan menjelaskan apa saja bagian-bagian Dresta Bali dan juga bagaimana penerapannya dalam bermasyarakat adat di Bali. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama bangun channel ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dalam praktek keagamaan, umat Hindu di Bali biasanya melaksanakan ajaran agama dengan lebih berpijak pada acara atau tradisi. Bertanya tradisi mana tentunya tetap mengacu pada sumber tertinggi yaitu Sruti. Namun, dalam pengamalannya lebih ditampilkan wujud perilaku atau etika dan wujud materi atau bisa disebut upacarayatnya. Sedangkan, adapun wujud ide atau nilai berupa pengetahuan atau jnana cenderung dikesampingkan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tradisi keagamaan, umat Hindu di Bali dapat benar-benar dengan tekun atau kuat mempertahankan tetamian leluhur itu. Tradisi leluhur dalam hal menerapkan ajaran agama Hindu inilah yang kemudian berkembang menjadi Dresta, yang arti dan maknanya lebih luas, yaitu sebagai pandangan dari suatu masyarakat mengenai tata krama dalam menjalankan hidup dan kehidupan di masyarakat desa Pakraman. Kemudian, karena setiap masyarakat dalam lingkup desa atau wilayah berbeda latar belakang, yaitu meliputi sosial, ekonomi, budaya, dan sifat keagamaannya, maka meski tidak mencolok, yang namanya perbedaan dalam penampilan selalu muncul dan mewarnai perilaku kehidupan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga muncullah istilah pembenaran untuk suatu perbedaan itu seperti desa, kala, dan patra. Desa yaitu perbedaan menurut tempat, kala perbedaan menurut waktu, kemudian patra adalah perbedaan menurut keadaan. Ada juga istilah desa mawacara, yaitu setiap wilayah mempunyai cara atau kebiasaan yang berlainan. Kemudian negara mawatata, yaitu setiap negara memiliki tata cara tersendiri. Dan lahir pula istilah Dresta. Maka dari itu pula Hindu di Bali sangat berbeda dengan Hindu di Jawa ataupun Hindu di India. Dresta terdiri dari 4 jenis dengan acuan pembenaran bervariasi, yaitu yang pertama, Purwa Dresta. Purwa Dresta sering juga disebut Kuna Dresta, yaitu suatu pandangan lama yang muncul sejak dahulu dan terus dijadikan sebagai pedoman dari generasi pelaksanaan nyepi dengan catur beratanya. Yang kedua, Loka Dresta. Loka Dresta adalah suatu pandangan loka yang hanya berlaku pada suatu daerah atau wilayah. Contohnya, tradisi tidak membakar mayat di daerah atau wilayah Trunyan, Baliaga. Yang ketiga, Desa Dresta. Desa Dresta tidak jauh berbeda dengan Loka Dresta, di mana suatu pandangan yang sudah mentradisi dan hanya berlaku di suatu desa tertentu saja. Misal, tradisi ngusabe umumnya dilakukan di desa-desa Bali Timur, sedangkan di Bali Barat tidak begitu lumrah. Yang keempat, Sastra Dresta. Sastra Dresta merupakan suatu pandangan yang dasar pijakannya adalah sastra atau pustaka-pustaka agama yang mengacu pada kitab suci Weda. Misalnya, Manawa Dharma Sastra, Saramuscaya, Bhagavad Gita, dan lain-lain. Termasuk lontar-lontar yang berisi petunjuk praktis dari pelaksanaan upacarayatnya. Dilihat dari sumber pijakan atau acuannya, maka di antara keempat Dresta tersebut yang menepati posisi tertinggi sebagai pedoman dalam melaksanakan ajaran agama adalah Sastra Dresta, baik yang berstatus Sruti maupun Semerti, di mana keduanya merupakan Dharma Sastra, yaitu sumber kebenaran agama dan wahyu Tuhan. Mungkin hanya demikian yang bisa kami jelaskan mengenai Dresta Bali. Kalau mungkin ada informasi yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya, and see you gengs!